Hai kawan-kawan, untuk kali ini kita akan belajar yang namanya fungsi di JavaScript. Namun sebelum itu, karena aku ini sangat ingin menekankan pada looping, ini cuma pengingat aja ya. Kalian kalau misalkan ingin memberi kayak continue kayak gini, ini kayak belajar logika dasar lah. Kamu misalkan disuruh melakukan suatu proses, misalkan konsol log i, tapi kamu nge-skipnya kayak gini. Nah, ini sama aja bohong ya. Jangan pernah kayak gini. Logikanya tuh kamu kalau misalkan pengen nge-skip, prosesnya itu ada di bawah continue. Kayak gitu. Kalau misalkan kayak begini, ini nggak ada yang di-skip ini. Ini buat apa? Kamu taruh bawah si konsol lognya. Misalkan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang namanya fungsi di JavaScript. Sekarang kita buat fungsi.js, boleh kayak gini. Lalu di fungsi itu sintaksnya seperti apa? Fungsi di JavaScript itu bisa namanya function kayak begini. Misalkan hello world. Lalu jangan lupa buka kurung tutup kurung. Lalu di sini, nah di fungsi ini ada yang namanya return. Return misalkan hello world. Nah, cara jalanin fungsi cukup kayak gini. Kasih buka kurung tutup kurung, ini namanya ngejalanin fungsi ya. Namun di sini belum bisa nampilin. Kenapa? Karena dia nggak kita pakai log ya, kita nggak pakai console log gitu. Kalau misalnya kita kasih console.log hello world, nah nanti dia baru muncul hello world. Jadi kalau misalkan fungsi ada return, fungsi ini punya nilai hello world gitu. Nah, fungsi kalau misalkan kayak begini, ini nggak ngejalanin fungsi ya, ini kayak ya udah naro aja gitu. Nah tuh di konsol lognya juga ini ada fungsi gitu, ada returnnya hello world gitu. Nah, fungsi memiliki parameter, misal jangan di ini. Nah, misalkan function test gitu ya. Sebenarnya bisa aja di function test kalian nggak ngasih return, tapi bisa kalian pakai console.log begini. Misalkan halo. Oh, halo tes aja. Nah, kalau kayak gini kalian bisa kayak tes jalanin. Soalnya si fungsi ini kita ngejalanin tesnya ini ada perintah console log, jadi dia bakal nampilin sesuatu gitu kayak tes. Namun, kalau misalkan kita console.log tes begini, dia itu nanti undefined. Kenapa? Karena dia nggak ada nilainya. Jadi kesimpulannya adalah return memberikan nilai ke fungsi. Bila tidak memberikan return di fungsi, maka fungsi tersebut mempunyai nilai undefined. Ya, begitu paling. Jadi sebenarnya kayak misalkan kayak let hello world kayak gini. Let hello bisa dibikin kayak hello world. Nah, kayak misalkan let hello satu juga sama aja kayak gini. Nah, ini hampir mirip nih karena hello world ada nilainya juga return hello world kayak gitu. Cuma enaknya fungsi itu jadi kalian tuh bisa secara modular bikin suatu proses. Ini kan contohnya masih return hello world doang ya. Nanti mah fungsinya namanya entah apa. Terus prosesnya ntar rumit banget. Nah, dibikin suatu fungsi biar bisa dipakai berkali-kali. Itu tujuan fungsi itu. Begitu. Oke, lanjut. Misalkan misalkan jadi fungsi itu ada yang namanya parameter pada fungsi. Misalkan function tambah angka, misalkan di sini ada angka 1, ada parameter angka 1, ada parameter angka 2. Nah, kalian di sini bisa nambahin parameter bisa banyak sekali sesuai kebutuhan. Jadi misalkan kalian butuh angka 1, angka 2, angka 3 dan angka ke n lah. Bisa terus-terusan. Misalkan di sini kita kasih nilai ya, angka 1 plus angka 2. Nah, ini fungsi untuk fungsi.
Nah, di sini fungsi tambah angka ini kita bisa pakai berkali-kali, misalkan kayak ya 1 2, lalu kita coba ini 4 2 3 6 8 4, kita lihat hasilnya. Nah, 3 6 9 12 ini bisa di ini, cuma kan ini karena masih terlalu simpel ya, nanti mah ya fungsi ini bakal rumit lah isi dalamannya gitu. Bakal rumit. Nah, di dalam fungsi ini bisa kalian tambahin looping, bisa tambahin apalah itu kayak gitu. Nah, misalkan kalau si tambah angka ini nggak kalian kasih parameter kayak gini, parameternya nggak ada, misalkan tanpa parameter, hasilnya adalah not number. Kenapa? Karena angka 1 ini undefined, angka 2 ini undefined gitu, null kalau nggak salah. Kita konsol log dulu ya, gue lupa. Angka 1 coba. Nah, undefined, jadi undefined tambah undefined itu nggak bisa. Console.log undefined tambah undefined. Onan ding. Iya, begitu. Nah, paling kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa buka Witri School, jangan lupa. Terus kalian ke yang namanya fungsi. Mana fungsi? Ah, ini dia. Terus misalkan kalian pengen bikin function apa ya? Misalkan kalian pengen nambahin tambah angka ini kayak ke sini, let angka 5 misalkan sama dengan tambah angka 2 tambah 3 gitu. Ntar kalau misalnya di console.log angka 5 nya jadi angka 5. Misalkan kalian disuruh ngebikin balikin angka, balikin kata ya. Misalkan function balik kata. Ini parameternya kita butuh kata ya, nama parameternya. Lalu kita bikin looping kayak let balik kata sama dengan string kosong, lalu kita for let i sama dengan 0, i kurang dari no i kok gitu. Kata dot length i lebih besar sama dengan 0, i min, lalu balik kata plus sama dengan kata indeks ke i, lalu kita return, jangan lupa balik kata. Misalkan kita pengen lihat balik kata, misalkan katanya apa, kayak gajah, terus katanya apa, kayak kucing, atau kata jerapah misalkan. Kalian bisa lihat hasilnya tuh. Bentar, kita lupa kasih -1 guys. Nah, gajah, kucing, katak, jerapah, tapi secara kebalik. Gitu. Jadi nanti si fungsi balik kata ini bisa kita pakai berkali-kali. Dan yang paling sering itu kalau bikin fungsi itu nanti tuh kayak gini deh. Ini contoh aja ya. Console.log function nambahin huruf besar setelah spasi kata. Jadi kita let result lagi, terus for let i sama 0, i kurang dari kata dot length i plus plus. Lalu misalkan if kata i min 1, if i lebih besar dari 0 dan kata i min 1 misalkan sama dengan spasi. Lalu kita atau iya gitu aja sih. Resultnya sama dengan kata i to uppercase.
return result. Console.log nambahin huruf besar spasi, misalkan Brian Dewa Wicaksana, Faisal Firdani misalkan, Dimas Kusuma. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sorry. Itu malah huruf ini ya doang. Nah, gini, if is sama dengan 0 atau, nah tuh, jadi di awal hurufnya tuh jadi spasi, di spasi jadi huruf besar kayak gitu. Oh ya, aku nyes lupa nih, bagaimana kalau misalkan kalian ngebikin fungsi balik kata kayak gini, kan kita udah tahu ya ini perlunya itu sebuah string ya. Bagaimana kalau hasilnya dia adalah angka misal, kalau misalkan dia angka ya dia nanti nggak bisa jalan, apalagi kayak false gini. Nah, dia langsung kayak ya udah nggak ngasilin apa-apa. Kayak kata .lang-nya ini udah nggak dijalanin gitu, soalnya ya karena kita udah tahu di sini string. Jadi untuk pembuatan fungsi itu kalian udah mesti tahu ya, udah mesti tahu tipe data apa yang mau dipakai untuk parameternya. Biasanya untuk pencegahan bug itu orang pakai TypeScript kalau misalnya nanti udah advance lah, tapi sekarang kita mesti belajar teliti dulu gitu ya. Sorry ya, apa cara ngajar gua agak belibet di sini, baru bangun tidur. Oke, paling itu aja untuk fungsi. Terima kasih udah mau nonton.